got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jimmy Martinez, sudah saatnya Ducati ganti Pecco, Alex Marquez lebih pantas. Kursi panas tim pabrikan Ducati mulai bergoyang. Bukan karena rumor transfer biasa, tapi karena komentar langsung dari sosok yang punya posisi strategis dalam lingkaran keluarga Marquez, Jimmy Martinez, manajer pribadi Mark dan Alex Marquez. Dalam sebuah wawancara yang memicu gelombang perdebatan di pedok, Martinez secara gamblang menyebut bahwa Francesco Bagnaia sudah waktunya dievaluasi. Bahkan, ia menyebut satu nama yang layak menggantikan posisi juara dunia 2 kali itu, Alex Marquez. MotoGP 2025 baru menyelesaikan 6 seri, namun tekanan terhadap Pecco terus meningkat. Sebagai pembalap pabrikan dengan pengalaman dan status juara bertahan, performa Bagnaia dianggap kurang menggigit. Hanya 1 kemenangan dan 4 podium dari 6 balapan utama sejauh ini. Sebuah angka yang kontras dengan torehan Marc Marquez, rekan setim barunya, yang langsung tancap gas dengan 3 kemenangan dan 4 podium dari 6 seri. Ditambah kemenangan mutlak di semua sprint race. Bagnaia bahkan terlihat kesulitan bukan hanya melawan Marc, tapi juga melawan Alex Marquez yang hanya dibekali motor Ducati versi tahun lalu di tim Gresini Racing. Puncak rasa malu itu terjadi di GP Spanyol di Jerez, ketika Alex tampil gemilang dan meraih kemenangan perdana di kelas utama, mengalahkan Bagnaia yang harus puas di podium ketiga. Momen itu menjadi simbol dari perubahan kekuatan di MotoGP, di mana mantan bayang-bayang kini mulai bersinar terang. Jimmy Martinez tak ragu menyuarakan apa yang selama ini mungkin hanya dibisikkan orang-orang di belakang layar. Kalau kita bicara soal performa, konsistensi, dan kerja keras selama bertahun-tahun, Alex adalah kandidat yang paling layak menggantikan Bagnaia di tim pabrikan, ujar Martinez tegas. Menurutnya, kursi tim pabrikan bukan hanya soal nama besar atau masa lalu, tapi soal apa yang bisa diberikan hari ini dan besok. Kami tahu apa tujuan kami. Kursi pabrikan adalah target utama, dan sejauh ini Alex membuktikan dirinya pantas. Dia punya hasil. Dan jika performa ini berlanjut, semua pintu akan terbuka. Martinez menyebut tahun 2025 sebagai musim terbaik Alex sejak naik ke kelas MotoGP. Dia lebih dewasa, lebih menguasai motor, dan lebih nyaman dalam lingkungan Ducati. Ini bukan keberuntungan. Ini buah dari proses panjang dan pembelajaran yang tak kenal lelah, imbuhnya. Lebih dari sekadar hasil, Martinez melihat bahwa karakter Alex telah berubah. Dia tak lagi menjadi adik dari Marc Marquez. Kini, dia adalah pembalap yang siap berdiri di garis depan, bahkan di hadapan sang kakak sendiri. Saingan utama Marc tahun ini? Bukan Pecco. Tapi Alex, tegas Martinez. Alex menunjukkan bahwa dia akan menjadi lawan serius sepanjang musim ini. Dia selalu ada di barisan depan, terlepas dari sirkuit atau kondisi balapan. Pernyataan itu jelas menyentil Bagnaia. Terlebih, Bagnaia masih kesulitan menjaga ritme ketika tekanan datang. Dalam beberapa balapan terakhir, ia kerap gagal mempertahankan posisi start yang baik. Ketika Marc tampil dengan insting membunuh dan Alex konsisten seperti mesin, Pecco justru terlihat bingung mencari ritme. Ini bukan lagi tentang siapa yang punya kontrak lebih lama, tapi siapa yang memberikan hasil. Dan Alex melakukannya dengan motor yang secara teknis tertinggal setahun dari pabrikan, lanjut Martinez. Sorotan pun kini tertuju pada Ducati Corse. Apakah mereka akan mulai mempertimbangkan perubahan besar di akhir musim? Jika Alex terus tampil konsisten dan Pecco tak mampu membalikkan keadaan, peluang perubahan di dalam garasi merah makin terbuka lebar. Bagi Jimmy Martinez dan timnya, semuanya sederhana. Dunia MotoGP bukan tentang siapa yang pernah berjaya, tapi siapa yang bisa berjaya sekarang. Dan jika bicara soal saat ini, Alex Marquez sedang melaju di jalur yang benar. Michele Pirro bongkar dominasi Marc Marquez bukan karena Desmosedici GP25. Di tengah sorotan tajam terhadap performa brilian Marc Marquez bersama Ducati musim ini, satu suara datang dari dalam markas Borgo Panigale yang menyejukkan, tapi juga menohok banyak asumsi. Michele Pirro, pembalap penguji utama Ducati Corse, akhirnya angkat bicara terkait spekulasi bahwa Desmosedici GP25 kini dibentuk mengikuti gaya balap Marc Marquez. Dengan nada tegas namun penuh penghargaan, Pirro membantah tudingan tersebut. Menurutnya, bukan motor yang diubah demi Marquez. Justru Marquez lah yang tampil luar biasa karena mampu cepat beradaptasi dengan karakter Desmosedici yang selama bertahun-tahun dikembangkan oleh Pecco Bagnaia, dirinya sendiri, dan pembalap-pembalap sebelumnya.
Sejauh yang saya tahu, semua motor Ducati spek pabrikan memiliki konfigurasi yang sama. Ini motor yang lahir dari perjalanan panjang, mulai dari era Dovizioso, dikembangkan lebih lanjut oleh Pecco, dan kini Mark datang dan langsung menyatu. Tapi bukan karena motornya yang disesuaikan. Ini karena dia pembalap yang luar biasa, jelas Pirro. Tak bisa dimungkiri, penampilan Marquez dalam 6 seri awal MotoGP 2025 telah mengguncang pedok. Pembalap asal Cervera itu kini memimpin klasemen sementara dan tampil seperti pria yang punya urusan yang belum selesai. Haus gelar, lapar pembuktian. Dalam waktu singkat, ia menjinakkan GP25 yang dikenal liar dan teknis. Namun Pirro tak mau cerita itu berubah menjadi narasi bahwa Ducati telah tunduk pada Marquez. Mark bukan lagi pembalap seperti saat di Honda, yang harus membuat motor dipaksa cocok dengan satu gaya balap ekstrim. Sekarang dia membaur dengan mesin Ducati yang telah bertahun-tahun dikembangkan. Dan dia membaur dengan sangat baik, lanjut Pirro. Di sisi lain, Pecco Bagnaia justru tengah mengalami fase sulit. Juara dunia 2 kali itu seakan kehilangan arah setelah beberapa kali gagal menaklukkan GP25 musim ini. Sorotan publik makin tajam karena Pecco adalah arsitek utama kesuksesan Ducati dalam 2 musim terakhir. Namun sekarang ia tertinggal di bayang-bayang rekan barunya, Marc Marquez. Pirro tidak menampik bahwa ekspektasi terhadap Ducati musim ini sangat tinggi. 3 pembalap Ducati dengan spek pabrikan diharapkan bisa konsisten berada di 3 besar setiap akhir pekan. Tapi, ia mengingatkan bahwa ini bukan tentang mengalahkan satu sama lain, melainkan tentang membawa Ducati terus berada di puncak kompetisi. Bakat Marc sangat alami. Dia cepat bukan karena motornya berubah demi dia. Dia cepat karena dia tahu bagaimana menyesuaikan dirinya. Ini kekuatan yang jarang dimiliki pembalap manapun, tutup Pirro. Pernyataan Pirro ini seolah jadi penegas. Kesuksesan Marquez bersama Ducati bukan hasil dari privilege teknis, tapi dari kerja keras, insting alami, dan kapasitas adaptasi yang mengagumkan. Dan jika ia berhasil membawa Ducati menuju gelar dunia tahun ini, itu bukan karena motornya jadi miliknya, melainkan karena ia mampu menjadikan motor itu miliknya tanpa harus mengubah apapun. Dani Pedrosa kritik mental Pecco Bagnaia. Grand Prix Prancis 2025 di Le Mans menjadi panggung yang memperlihatkan betapa sulitnya membaca arah balapan saat cuaca berubah-ubah. Sirkuit yang basah sebagian, awan gelap yang menggantung, dan timing pengambilan keputusan yang begitu krusial membuat hampir seluruh pembalap berada dalam kondisi serba salah. Namun satu yang mencuri perhatian bukan hanya karena hasilnya, tapi karena keraguan yang terlihat jelas di raut wajah seorang juara dunia, Francesco Bagnaia. Balapan belum dimulai, namun kekacauan sudah terasa sejak 16 laps. Sejumlah pembalap bergegas kembali ke pit lane untuk mengganti motor, menyesuaikan setup dengan kondisi lintasan yang separuh basah. Namun tidak dengan Pecco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu langsung menuju starting grid tanpa mengganti motor, tetap menggunakan ban basah. Keputusan yang seharusnya tepat, setidaknya secara teori. Tapi di mata banyak orang, ada sesuatu yang janggal. Dani Pedrosa, legenda MotoGP dan penguji tim KTM itu memberi analisa tajam, tak segan mengkritik sikap mental Pecco di momen krusial tersebut. Saya melihat Pecco kebingungan. Bukan hanya karena cuaca atau strategi, tapi dia tampak kehilangan kepercayaan diri sejak awal balapan, ujar Pedrosa. Menurut Pedrosa, keputusan Pecco untuk tetap di grid dengan ban basah justru merupakan strategi yang tepat. Apalagi Johann Zarco, yang akhirnya keluar sebagai pemenang, juga memilih ban basah sejak awal. Bahkan Marc Marquez, rekan setim Pecco, yang sempat salah strategi dan harus flag to flag, masih bisa finish kedua berkat keputusan tenang dan aksi matang sepanjang balapan. Yang membedakan bukan pilihan ban, tapi keyakinan. Zarco tahu apa yang dia lakukan, Marquez tahu kapan harus mengalah dan kapan harus menekan. Tapi Pecco, ia seperti tidak percaya pada pilihannya sendiri. Dan ketika seorang pembalap ragu, semuanya jadi kacau, lanjut Pedrosa. Kritik itu bukan tanpa dasar. Setelah restart, balapan berjalan semakin dramatis. Pecco, yang awalnya berada di posisi cukup menjanjikan, justru terlibat insiden dengan mantan rekan setimnya, Enea Bastianini. Mereka bersenggolan di tikungan pertama. Hasilnya, Pecco terjatuh, kehilangan banyak waktu, dan meski berhasil melanjutkan balapan, ia hanya mampu finish di posisi ke-16, tertinggal 1 laps dari pemenang. Bagi seorang juara dunia 2 kali, hasil ini tentu sangat memukul. Bukan hanya soal poin yang hilang, tetapi juga soal mentalitas yang terguncang.
Dalam balapan yang begitu menuntut keberanian mengambil keputusan cepat, keraguan adalah musuh terbesar. Dan di Le Mans, Pecco seperti kalah oleh dirinya sendiri sebelum bertarung dengan pembalap lain. Sayang sekali, padahal dia punya potensi besar untuk menang. Strateginya benar, tapi sikapnya salah. Di situasi ekstrim seperti ini, hanya pembalap yang percaya pada instingnya yang bisa bertahan, tutup Pedrosa. Dari sisi Pecco sendiri, belum ada pernyataan panjang lebar soal insiden ini. Namun wajah frustrasi yang tertangkap kamera di pedok Ducati sudah cukup menggambarkan betapa sulitnya balapan ini untuknya. Hanya berdiri di sisi garasi, diam 1000 bahasa, menatap layar monitor sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya salah. Musim masih panjang, dan kesempatan untuk bangkit tentu masih terbuka lebar. Tapi GP Prancis adalah pengingat keras bagi Pecco Bagnaia. Kecepatan dan strategi bukanlah segalanya jika keyakinan diri runtuh di saat paling menentukan. Di dunia MotoGP yang begitu kompetitif, keberanian mempercayai insting adalah perbedaan antara kegagalan dan kemenangan. Le Mans memberi banyak pelajaran. Bagi sebagian pembalap, itu adalah panggung kejayaan. Tapi bagi Pecco, itu adalah panggung keheningan yang menyakitkan. Kini tugas terberatnya bukan hanya memperbaiki motor, tapi membangun kembali fondasi kepercayaan diri yang runtuh dalam hujan. Marc Marquez kembali tegaskan eksistensinya di Le Mans. Strategi cerdas, hasil maksimal, dan pujian dari ex-bos Ducati. Di tengah lintasan yang basah, tekanan dari lawan, dan cuaca yang terus berubah, Marc Marquez kembali membuktikan satu hal penting, bahwa dirinya belum habis. Di MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, The Baby Alien finish di posisi kedua dengan cara yang tak biasa. Bukan lewat agresi total seperti biasanya, melainkan lewat strategi yang cerdas, sabar, dan penuh perhitungan. Bagi banyak orang, Marc Marquez adalah simbol dari balap agresif, overtake berani, manuver ekstrim, dan mental baja yang siap menantang siapapun. Namun di Le Mans, publik disuguhi wajah baru dari sang juara dunia 6 kali MotoGP. Bukan lagi sosok yang nekat menyeruduk di tikungan sempit, melainkan pembalap yang penuh perhitungan, memilih waktu yang tepat untuk menyerang, dan tahu kapan harus menahan diri. Balapan di Le Mans bukanlah balapan biasa. Hujan yang datang di pertengahan race membuat lintasan jadi licin dan tak menentu. Para pembalap yang semula tampil meyakinkan justru tumbang satu persatu. Alex Marquez terjatuh, Francesco Bagnaia gagal meraih poin finish ke-16, bahkan Fabio Quartararo yang membalap di kandang sendiri juga harus menyudahi balapan lebih cepat. Namun di tengah kekacauan itu, Marc Marquez justru tetap tegak. Ia tak tergoda untuk memaksa motor melampaui batas, padahal posisi Zarco di depan sebenarnya cukup dekat untuk dikejar. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, satu langkah terlalu agresif bisa berarti kehilangan segalanya. Finish di posisi kedua di belakang Johann Zarco, hasil ini justru terasa seperti kemenangan tersendiri bagi Marquez. Ia tak hanya berhasil menghindari crash dan pulang dengan poin besar, tapi juga menunjukkan bahwa ia telah berevolusi menjadi pembalap yang jauh lebih bijak dan matang. Sikap ini mengundang kekaguman dari banyak pihak, termasuk dari Paolo Ciabatti, mantan direktur olahraga Ducati Corse yang pernah bekerja lama di balik layar membentuk skuad Ducati yang tangguh. Terus terang, saya tak menyangka akan melihat Marc tampil seperti itu, ujar Ciabatti dengan nada bangga. Kita semua tahu siapa Marc. Dia adalah petarung, pembalap yang biasa mempertaruhkan segalanya. Tapi di Le Mans, dia menunjukkan sisi lain, pembalap yang tahu bagaimana memenangkan kejuaraan, bukan hanya balapan. Menurut Ciabatti, apa yang dilakukan Marquez adalah bukti bahwa dirinya masih layak disebut sebagai kandidat kuat juara dunia, bahkan di era modern yang jauh lebih kompetitif ini. Dia tidak kehilangan kecepatannya, tidak kehilangan semangatnya. Yang berubah hanya cara dia mengelola resiko. Dan itu sangat mengesankan, lanjutnya. Hasil di Le Mans membawa Marc Marquez ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 171 poin, menggusur adiknya sendiri, Alex Marquez, yang tertahan di angka 149 poin setelah gagal finish. Ini menjadi tonggak penting bagi Marc, bukan hanya karena berhasil memimpin klasemen, tapi juga karena ia berhasil menutup luka dari dua kesalahan fatal yang ia buat di Austin dan Jerez. Dua insiden itu sempat membuat publik meragukan kestabilan mental Marquez di atas Ducati. Namun kini, keraguan itu sirna. Marquez membungkam kritik bukan dengan omongan, tapi dengan hasil. Marc menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang berkembang. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu.
Dia benar-benar balapan seperti seorang juara sejati, ungkap Ciabatti lagi, penuh kekaguman. Podium kedua di Le Mans bukan sekadar tambahan poin. Itu adalah deklarasi bahwa Marc Marquez masih ada. Masih berbahaya. Dan kini lebih matang dari sebelumnya. Di tengah cuaca yang tak bisa diprediksi dan tekanan luar biasa dari lawan-lawan muda, Marquez berdiri dengan tenang, membawa Ducati Desmos edisi GP25 miliknya ke garis finish dengan kepala dingin dan nyali besar. Dalam dunia balap di mana satu kesalahan bisa mengakhiri segalanya, Marc Marquez membuktikan bahwa menjadi cepat saja tidak cukup. Dibutuhkan juga ketenangan, pengalaman, dan kecerdikan. Dan itu semua, kini melekat kuat dalam sosoknya. Keputusan tepat dan cerdas Marc Marquez dipuji bos Ducati. Sementara Bagnaia alami hari kelam di Le Mans. Marc Marquez lagi-lagi membuktikan bahwa menjadi pembalap juara tak melulu soal kecepatan dan keberanian, tapi juga tentang kecerdasan membaca situasi. Dalam balapan penuh drama dan cuaca yang tak bersahabat di MotoGP Prancis 2025, The Baby Alien tampil penuh perhitungan dan finish di posisi kedua. Hasil ini cukup untuk membuatnya merebut puncak klasemen dari sang adik, Alex Marquez. Balapan di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu malam WIB, berlangsung dalam situasi yang sangat sulit. Hujan yang datang dan pergi membuat lintasan tak pernah dalam kondisi ideal. Banyak pembalap tergelincir, termasuk Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Quartararo. Namun di tengah kekacauan, satu nama tetap berdiri tegak, Marc Marquez. Marquez memulai balapan dengan tenang. Saat lintasan mulai basah dan para pembalap mulai kehilangan kendali, ia tetap menjaga ritme. Di laps-laps akhir, ia sempat berada 8 detik di belakang pemimpin balapan Johann Zarco. Namun alih-alih nekat menekan habis-habisan, Marquez memilih tetap fokus menjaga posisi. Keputusan itu pun menuai pujian dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dengan nada bangga dan hormat, Dall'Igna menyebut apa yang dilakukan Marquez sebagai contoh sempurna dari kecerdasan seorang juara. Balapan itu sudah di depan mata, ujar Dall'Igna. Marc melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba mendekat saat tertinggal 8 detik dari Zarco, berusaha memberi tekanan, berharap Zarco membuat kesalahan. Tapi saat itu tak terjadi, Marc memutuskan untuk mengamankan posisinya. Itu keputusan yang sangat cerdas. Menurut Dall'Igna, keberhasilan Marquez meraih podium kedua jauh lebih penting dibanding sekadar ambisi mengejar kemenangan. Sekali lagi, ia meraih poin penting untuk kejuaraan. Ia tak memaksakan keberuntungannya. Ini adalah strategi yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap berpengalaman dan berkelas, tambahnya. Hasil ini membuat Marc Marquez kini mengoleksi 171 poin dan memuncaki klasemen MotoGP 2025, menggeser Alex Marquez, 149 poin, yang terjatuh dan gagal finish di Le Mans. Pentingnya pendekatan Marquez dalam balapan ini. Ia menegaskan bahwa Marquez tak ingin mengulang kesalahan di Austin dan Jerez, dua balapan sebelumnya di mana ia gagal menyelesaikan lomba karena terlalu memaksakan diri. Dia telah belajar dari masa lalu. Ini tentang konsistensi. Ini tentang menjadi juara, bukan hanya menang satu balapan, kata Gigi Dall'Igna. Namun di sisi lain pedok Ducati, suasana jauh dari ceria. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo, kembali mengalami hari buruk. Juara dunia 2 kali itu terjatuh dan finish di posisi 16 di luar zona poin, hasil yang semakin menjauhkan dirinya dari persaingan papan atas klasemen. Luigi Dall'Igna pun mengungkapkan rasa prihatinnya. Bagi Dall'Igna, kegagalan Pecco bukan semata karena cuaca atau motor, tapi lebih karena kondisi mental sang pembalap. Beberapa kesulitan berasal dari kami. Kami harus membantunya, ucap Dall'Igna dengan nada serius. Seperti yang sering saya katakan, hal terpenting bagi seorang juara adalah pikirannya. Begitu kepalanya tenang, semuanya jadi lebih mudah, lebih jelas. Bagnaia memang terlihat seperti kehilangan arah dalam beberapa balapan terakhir. Dall'Igna menyadari betul bahwa Pecco saat ini membutuhkan dukungan penuh. Saya rasa saat ini Pecco membutuhkan kami, dan kami juga membutuhkannya. Saya ingin melihat dua pembalap kami bertarung bersama untuk kemenangan, lanjutnya. Balapan di Prancis menjadi simbol kontras dua wajah dalam garasi Ducati. Satu penuh optimisme, satu lagi dihantui tekanan. Marquez melesat ke puncak dengan kepala dingin dan strategi matang. Sementara Bagnaia, sang juara bertahan, tengah mencari kembali pijakan di musim yang semakin keras. Namun Gigi Dall'Igna yakin, kami akan pulih bersama.
musim masih panjang. Dan kami percaya, Pecco akan kembali, sama seperti Mark yang kembali menjadi dirinya yang terbaik. Balapan utama MotoGP 2025 di sirkuit Bugatti Le Mans, menjadi salah satu balapan paling dramatis dan kacau musim ini. Diwarnai cuaca tak menentu, pergantian motor berulang, penalti massal, dan kecelakaan bertubi-tubi, Marc Marquez tetap menunjukkan jiwa juara sejatinya. Meski tak menjadi pemenang, kegigihannya meraih podium kedua di tengah kekacauan membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tak kuasa menyembunyikan rasa kagumnya. Sebelum balapan dimulai, situasi langit Le Mans sudah mengundang tanya. Awan gelap menggantung, dan race direction menyatakan balapan akan berlangsung dalam kondisi hujan. Para pembalap pun dipaksa mengganti motor ke settingan basah lengkap dengan ban rain. Namun tak lama kemudian, hujan justru berhenti. Trek mulai mengering. Beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez, mengambil keputusan cepat untuk kembali menukar motor ke setup kering. Akibatnya, mereka dihukum double long laps penalti karena melakukan pergantian motor di luar prosedur yang dibenarkan. Drama tak berhenti di situ. Lampu start padam, dan kekacauan langsung terjadi di tikungan pertama. Francesco Bagnaia dan Joan Mir mengalami crash keras, membuat keduanya keluar dari pertarungan sejak awal. Sementara di depan, Fabio Quartararo dan Marc Marquez bersaing sengit memimpin jalannya balapan. Marc menjalani penalti dengan tenang. Ia kehilangan banyak posisi, tapi tak menyerah. Di tengah tekanan, dia tetap mampu menjaga ritme balap. Satu persatu pembalap ia lewati, bahkan saat hujan kembali turun dan membuat lintasan menjadi berbahaya. Banyak pembalap lain panik, masuk pit lagi, bahkan mengalami crash seperti Fabio Quartararo, Brad Binder, Morbidelli, dan Bastianini. Marc justru tetap tenang dalam kekacauan. Ia kembali masuk pit untuk penyesuaian motor, lalu tampil luar biasa konsisten di trek yang setengah basah. Ia terus menekan hingga akhirnya mampu bertahan di posisi 2, tepat di belakang Johann Zarco yang menjadi pemenang mengejutkan di rumah sendiri. Posisi 3 ditempati Fermin Aldeguer. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, terlihat haru saat diwawancarai usai balapan. Apa yang dilakukan Marc hari ini luar biasa. Saat semua orang panik, dia tetap tenang. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi petarung sejati. Podium ini bukan karena motor, tapi karena kerja keras dan keberaniannya, ucapnya. Balapan ini menjadi pengingat bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari posisi pertama. Terkadang, kemampuan untuk bertahan dan tidak menyerah saat semuanya berantakan, adalah kemenangan yang paling murni. Dan Marc Marquez, dengan segala pengalaman, nyali, dan kerja kerasnya, menunjukkan sekali lagi mengapa ia adalah legenda hidup MotoGP.